Assalamualaikum teman-teman. Nah, perkenalkan nama saya Devintara Naulan. Di sini pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengaman pada transformator. Nah, langsung saja, yaitu yang pertama ada relay bucos, di mana relay bucos ini berfungsi untuk mengamankan trafo dari gangguan dalam tingkatan trafo yang dapat menimbulkan gas. Nah, gas ini timbul akibat adanya hubung singkat pada trafo. Jadi gini, pada suatu trafo itu bisa terjadi hubung singkat atau gangguan. Nah, biasanya kalau terjadi hubung singkat itu pada minyak trafo akan muncul gelembung-gelembung. Gelembung ini yang akan ditangkap oleh relay bucos. Nah, jadi gelembung ini nanti akan mengalir melalui pipa di dalam transformator. Nah, kemudian relay akan mengindikasi apabila terjadi hubung singkat, maka dia akan mengerjakan dalam 2 tahap. Nah, yang pertama yaitu dia akan mengerjakan semua alarm. Yang kedua, dia akan mentripkan trafo. Nah, jadi apabila gas itu masih di ambang wajar atau masih di batas ambang normal, maka dia hanya akan mengerjakan semua alarmnya. Tetapi apabila gas itu timbul secara terus-menerus, secara sedikit-sedikit, tetapi secara terus-menerus, dan dia akan menumpuk pada relay bucos, maka relay bucos ini akan mentripkan trafo. Nah, apabila trafo sudah ditripkan, maka kita harus melakukan tindakan selanjutnya, yaitu kita harus menganalisa jenis gas apa. Nah, apabila hasil analisanya itu memang terjadi hubung singkat atau gangguan, maka langkah yang kita ambil selanjutnya itu kita harus menguji atau mengukur tahanan transformator menggunakan alat yang disebut dengan Megger. Nah, apabila tahanannya itu di bawah 100 kilo ohm, maka berarti memang ada hubung singkat atau gangguan di dalam trafo itu. Nah, untuk yang kedua yaitu pengaman yang kedua bernama relay Jensen. Nah, relay Jensen ini berfungsi untuk mengamankan trafo dari gangguan di dalam tap changer. Nah, di trafo ini menggunakan tap changer. Nah, tap changer ini berfungsi untuk menaikkan tegangan trafo atau menurunkannya. Nah, jadi gini, misalnya trafo yang kita gunakan ini 150 kV. Nah, kita dapat menaikkannya ke 154, 156 dan seterusnya. Nah, tap changer ini mempunyai 2 tipe. Yang pertama yaitu tipe offline dan tipe online. Nah, untuk yang kita bahas ini yang pertama itu tipe online. Nah, tipe online ini dapat dioperasikan pada saat trafo bertegangan. Nah, pada saat trafo bertegangan itu, pada saat kita memindahkan tap changernya itu biasanya akan muncul bunga api. Nah, bunga api ini, percikan api ini yang akan menimbulkan gas. Nah, pada saat itu relay Jensen akan bekerja apabila percikan api itu sudah melebihi batas ambang normal. Nah, yang kedua yaitu tipe tap changer offline. Nah, tipe ini biasanya dioperasikan pada saat transformator tidak bertegangan. Nah, jadi pada tipe ini tidak membutuhkan relay Jensen. Kemudian relay yang ketiga yaitu relay sudden pressure. Nah, relay ini mempunyai 2 tipe, yaitu tipe membran dan tipe relief valve. Nah, jadi gini, di dalam trafo itu bisa terjadi kenaikan tekanan yang diakibatkan karena bisa jadi beban lebih pada trafo atau rugi-rugi pada trafo yang sangat besar. Nah, biasanya pada trafo yang digunakan pada saat ini itu sudah menggunakan tipe relief valve. Jadi tipe ini itu dia akan membuka apabila tekanan sudah melebihi ambang batas. Nah, dan akan menutup lagi apabila sudah membuang tekanan tersebut. Nah, atau tekanannya sudah normal. Nah, yang kedua itu adalah tipe membran. Nah, tipe membran ini jarang digunakan karena dia ini membutuhkan effort yang lebih untuk tipe ini. Jadi apabila sudah rusak, maka kita harus mematikan trafo atau mengganti trafo untuk penggantian membran ini. Maka itu tipe ini jarang digunakan. Nah, yang keempat ini ada relay high voltage atau low voltage winding temperature, di mana relay ini bekerja apabila
suhu kumparan transformator melebihi dari setting dari relay high voltage low voltage winding. Nah, besarnya suhu kenaikan ini itu sebanding dengan faktor pembebanan dan suhu udara luar trafo. Jadi gini, apabila kumparan trafo itu mengalami suhu yang tinggi, trafo ini kumparannya memanas, maka dia akan mengerjakan alarmnya terlebih dahulu. Nah, kemudian apabila dari kita tidak ada tindakan lagi, maka relay itu akan memberikan trafo supaya trafo tidak rusak. Nah, yang kemudian selanjutnya ini ada relay arus lebih atau overcurrent relay. Jadi relay ini berfungsi untuk mengamankan trafo apabila terjadi hubung singkat antar fasa atau dari fasa ke ground di dalam maupun di luar pengaman trafo. Jadi apabila trafo ini mengalami hubung singkat antar fasa ke fasa atau fasa ke ground, nah maka relay ini yang akan mengamankan trafonya. Nah, yang kemudian yang akan kita bahas ini adalah relay tangki tanah. Jadi langsung saja pada penjelasannya, relay ini akan mengamankan trafo apabila terjadi arus bocor pada trafo. Jadi trafo ini bisa langsung dibumikan atau dinempelkan ke tanah. Nah, apabila arus bocornya semakin besar atau semakin banyak, maka bisa langsung ditekan. Jadi fungsi relay ini itu untuk mengamankan bodi trafo dari arus bocor di dalam trafo. Nah, yang kemudian akan kita bahas yaitu relay gangguan tanah terbatas. Jadi relay ini berfungsi untuk mengamankan trafo apabila ada gangguan satu fasa ke tanah di dekat titik netral yang tidak dirasakan oleh relay diferensial. Jadi relay ini berfungsi apabila saat ada gangguan satu fasa ke tanah di dekat titik netral trafo, itu bisa langsung kita bumikan agar tidak ada arus yang mengalir ke fase RST. Jadi kita menggunakan trafo ini sebagai pengamannya. Relay terakhir yang akan kita bahas yaitu bernama relay diferensial. Jadi relay ini berfungsi untuk mengamankan trafo dari gangguan di sekitar pengaman trafo. Nah, jadi ini cara kerjanya itu dia membandingkan arus yang masuk dan arus yang keluar. Jadi apabila arus yang keluar itu lebih besar daripada arus masuknya, itu dia yang akan membuat relay diferensial bekerja. Jadi tandanya itu berarti ada hubung singkat di dalam trafo itu. Nah, untuk mengetahuinya kita dapat mengukur tahanannya menggunakan alat yang dinamakan Megger pada fase RST-nya kita uji satu-satu. Apabila tahanannya di bawah 100 megaohm, berarti itu terjadi ada hubung singkat, misalnya dari fasa ke tanah atau antara fasa ke fasa. Jadi untuk melindunginya kita menggunakan relay diferensial ini. Begitu teman-teman. Nah, itu dia teman-teman materi yang sudah saya jelaskan tentang pengaman pada transformator. Apabila pada saat saya menjelaskan masih kurang jelas atau mungkin masih ada yang salah atau masih banyak yang kurangnya, saya mohon maaf, dan bisa mungkin kalau ada yang salah bisa kalian komen di kolom komentar supaya kita bisa belajar bareng. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.